Kita lanjutkan sesi 2 MKU, analisis likuiditas dan solvabilitas 2. Topik analisis likuiditas dan solvabilitas 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan bagian 1 yang membahas laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan laba yang ditahan, dan statistik penjualan hotel. Kita bahas laporan rugi laba yang menyajikan laporan rugi laba komparatif periode sampai dengan 31 Desember 1 dan 2. Nah, dalam laporan rugi laba disajikan penjualan yang terdiri dari penjualan kamar beserta biaya-biaya yang diserap untuk departemen kamar. Kemudian, departemen makanan dan minuman dengan penjualan makanan dan minuman serta harga pokok dan biaya yang terjadi di departemen makanan dan minuman, dan departemen minor dengan penjualan serta biaya yang diserap oleh departemen minor. Selanjutnya, dalam laporan rugi laba disajikan biaya operasional yang tidak didistribusikan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan undistributed operating expenses, disingkat UDOS. Biaya ini mencakup biaya administrasi dan umum, biaya administrasi dan pemasaran, biaya pemeliharaan sarana hotel, biaya energi. Kemudian dicantumkan juga biaya tetap terdiri dari biaya bunga, biaya asuransi, biaya depresiasi, penyisian, dan amortisasi. Dan setelah semua biaya penjualan dan biaya disajikan, akan didapatkan laba sebelum pajak penghasilan, kemudian dibebankan pajak penghasilan, akan didapatkan laba bersih. Kita bahas selanjutnya laporan arus kas periode sampai dengan 31 Desember tahun 2 yang mencakup arus kas dari aktivitas operasional hotel yang terdiri dari laba bersih, penyesuaian untuk rekonsiliasi kas, depresiasi, surat berharga jangka pendek, piutang, persediaan barang, pembayaran di muka, utang dagang, utang pajak, biaya yang diperhitungkan akan didapatkan kemudian arus kas neto dari aktivitas operasional hotel. Kemudian disajikan juga arus kas dari aktivitas investasi hotel, mencakup pembelian perlengkapan gedung, pembelian perabotan rumah tangga, pembelian tembikar dan keramik, akan didapat arus kas dari aktivitas investasi. Dan terakhir disajikan dari laporan arus kas adalah arus kas dari aktivitas pendanaan hotel, mencakup pembayaran utang jangka panjang, pembayaran dividen, arus kas neto dari aktivitas pendanaan hotel. Dari ketiga aktivitas arus kas itu akan didapat peningkatan kas atau penurunan kas. Dalam contoh ini, didapat peningkatan kas. Kita akan bahas selanjutnya mengenai laporan laba yang ditahan periode sampai dengan 31 Desember tahun kedua, mencakup saldo awal, laba bersih tahun 2, distribusi dividen tahun kedua, dan didapatkan saldo akhir dari laba yang ditahan. Kemudian disajikan juga statistik penjualan hotel yang mencakup jumlah kamar terjual, jumlah tamu bayar, jumlah kamar komplimen, jumlah kamar terhuni lebih dari satu orang tamu, food covers, penjualan makanan, penjualan minuman untuk periode 1 dan 2. Nah, untuk menentukan current ratio, formula berikut
yang diterapkan. Current ratio didapat dengan membagi total current asset, artinya aktiva lancar, dibagi dengan current liabilities, artinya bagi dengan utang lancar. Selanjutnya kita akan mengkaji acid test ratio atau rasio cepat. Nah, disebut dengan quick ratio karena dalam rasio ini pos-pos yang kurang liquid atau kurang lancar tidak disertakan. Seperti misalnya persediaan atau inventory dan pembayaran di muka atau prepaid expense tidak dimasukkan dalam rasio ini. Rasio ini membandingkan ke aktiva lancar yang benar-benar liquid dengan kewajiban lancar. Formulanya adalah acid test ratio sama dengan kas ditambah piutang ditambah dengan surat berharga jangka pendek dibagi dengan total utang lancar. Rasio selanjutnya adalah tingkat perputaran piutang atau dalam bahasa Inggris account receivable turnover atau disingkat ARTO. Rasio ini mengukur tingkat perputaran piutang hotel menjadi kas. Satu perputaran diukur dari saat terjadinya transaksi kredit menjadi cash. Untuk menentukan rasio ARTO ini, formula yang terdapat adalah ARTO sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata piutang. Yang kita lanjutkan dengan rasio berikutnya yaitu jangka waktu pengutipan piutang, disebut juga dengan average collection period atau ACP, yang mengukur waktu piutang menjadi kas. Makin pendek jangka waktu yang dihasilkan, makin pendek usia piutang, makin cepat menjadi tunai. Dengan lain perkataan, kualitas kredit makin baik bila usia piutang relatif pendek. Lazimnya usia piutang selama 30 hari. Formula untuk ACP sebagai berikut. ACP sama dengan 365 hari dibagi dengan ARTO. Yang selanjutnya kita akan bahas rasio arus kas operasional atas utang lancar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan operating cash flows to current liabilities, OCFCL, yang mengungkap informasi mengenai besaran arus kas dari kegiatan operasional hotel dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek hotel. Dengan menganalisis rasio ini, investor dapat mengetahui sumber-sumber kas hotel dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumusnya adalah OCFCL sama dengan operating cash flows dibagi rata utang lancar. Kita lanjutkan dengan rasio berikutnya yaitu rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio ini mengukur kemampuan hotel untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini mengungkapkan seberapa besar hotel menggunakan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan hotel. Makin besar utang jangka panjang yang digunakan dalam pendanaan hotel, makin tinggi risiko jangka panjang yang dihadapi oleh hotel yang bersangkutan. Kita lanjutkan dengan ragam rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari solvabilitas atau solvency ratio, rasio ekuitas utang, debt equity ratio, rasio utang jangka panjang atas total kapitalisasi, long term debt to total capitalization ratio, number of time interest earned ratio, rasio cakupan beban tetap atau fixed charge coverage ratio, rasio arus kas operasional atas total utang, operating cash flows to total liabilities ratio. Nah, kita mulai dari rasio solvabilitas atau solvency ratio yang menggambarkan kemampuan hotel untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini membandingkan jumlah aset yang dimiliki oleh hotel dengan kewajiban hotel. Dengan lain perkataan, rasio ini mengukur seberapa besar aset hotel didanai oleh utang hotel, yang biasa disebut dengan financial leverage. Makin kecil rasio ini, makin tinggi financial leverage yang dilakukan oleh hotel yang bersangkutan. Rumus dari solvency ratio adalah total aset dibagi dengan total liabilities. Kita lanjut dengan ragam rasio berikutnya yaitu rasio ekuitas utang, dalam bahasa Inggris disebut dengan debt equity ratio, disingkat DER atau DER.
Dengan DER dapat diungkap berapa besar modal sendiri atau ekuitas pemilik hotel dibandingkan dengan total utang dalam pendanaan hotel. Rasio ini lazim diterapkan untuk mengukur kemampuan pemilik hotel untuk memenuhi seluruh kewajiban hotel. Formula DER sebagai yaitu total liabilities dibagi dengan total honest equity. Kita akan lanjut membahas number of times interest earned ratio, disingkat NTIE, yang mengukur kemampuan hotel dalam menutupi beban bunga jangka panjang dibandingkan dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT yang dihasilkan oleh hotel. Formula NTIE seperti di bawah ini. NTIE sama dengan EBITDA dibagi dengan interest expense. EBITDA adalah earning before interest and tax, depreciation and amortization dibagi dengan biaya bunga. Jadi NTIE mengukur kelipatan laba dibandingkan dengan biaya bunga. Kalau misalnya didapat NTIE sama dengan 2, berarti laba 2 kali lipat biaya bunga. Nah, silakan saudara-saudara mencoba untuk melakukan latihan dengan memakai laporan keuangan pada tabel 3.1 sampai dengan 3.2 untuk analisis kinerja keuangan ini. Jadi ada 5 rasio yang dilatih, yaitu current ratio, ARTO, ACP, DIR, dan NTIE. Kita coba berikan ilustrasi dengan bagaimana menghitung current ratio. Nah, sumber datanya adalah pada lampiran yang disebutkan itu, yaitu latihan 3 Romawi 1 sampai dengan 5. Nah, kita lihat current ratio, formula atau rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Kita dapatkan dari laporan keuangan pada tahun 2000X1 untuk current asset jumlahnya adalah 44.000. Sedangkan current liabilities 38.450. Dengan demikian current ratio yang didapat adalah 1,114. Artinya setiap satu utang lancar atau current liabilities dijamin atau didanai dari current asset atau aktiva lancar sebesar 1,14. Dengan lain perkataan dapat dinyatakan bahwa current ratio-nya aman. Sekian dulu sesi 2 bahasan kita.